Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada pagi hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2021 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di room ini dalam rangka apel pagi. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali arahan pada pagi hari ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang masih setia hadir dalam mengikuti apel pagi dalam rangka persiapan tugas-tugas kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah persiapkan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga menyampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini apresiasi yang cukup tinggi untuk kita semua karena telah hadir. Kemudian juga nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita petik hikmahnya sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang kita tayangkan atau saksikan di film tadi, di video tadi itu sangat terkait dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yang saya ingin sampaikan pada hari ini Bapak dan Ibu adalah guru, siswa, dan rasa dalam interaksi edukatif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa guru dan siswa adalah manusia yang punya rasa, manusia yang punya hati. Guru mengajar harus senantiasa dengan hati, sehingga akan melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi sebagai bagian dari ibadah. Kedekatan emosional akan berdampak setiap penciptaan suasana yang harmonis di antara kita dengan siswa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siswa juga adalah manusia yang perlu diperlakukan manusiawi. Hatinya perlu disentuh agar dia merasa nyaman dan senang dalam belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat tayangan tadi, video tadi, maka apa yang dilakukan oleh guru yang ada di video itu tentunya tidak manusiawi. Anak-anak bertanya dilarang, anak-anak melakukan sebuah penelitian dia juga tidak paham, sampai pada akhirnya dia masuk nominasi baru dia sadar bahwa anak-anak itu mengembangkan karirnya, mengembangkan kreativitasnya, kemudian melakukan penelitian yang semestinya harus didukung oleh sekolah dan guru. Guru dan siswa itu punya rasa, Bapak dan Ibu. Karena tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Pembelajaran akan berjalan secara humanis jika ada pelibatan rasa dalam interaksi edukatif antara guru dan siswa. Lantas timbul pertanyaan pada kita semua, apa yang dimaksud dengan interaksi edukatif? Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam ikatan
proses belajar mengajar untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu yang saya hormati, interaksi edukatif itu harus kita menciptakan suasana yang hangat, suasana yang sahabat, suasana yang mendidik dan menyenangkan di dalam pembelajaran kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, fungsi dari interaksi edukatif itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan itu dapat diterima siswa secara optimal. Jadi kita sebagai guru di dalam mentransfer ilmu kita kepada siswa itu harus betul-betul dipastikan diterima secara optimal atau tidak. Yang kedua, fungsi dari interaksi edukatif adalah adanya perubahan dari peserta didik. Adanya perubahan sikap dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadi ketika interaksi edukatif itu ada di dalam setiap proses pembelajaran kita, berarti kita tidak pernah melihat lagi adanya hubungan yang tidak baik antara guru dengan siswa sebagaimana pada video tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa harus kita melakukan edukatif? Karena kita sebagai guru, di dalam kepribadian kita ada 3 kompetensi yang kita miliki. Yang pertama kompetensi individual, yang kedua kompetensi sosial, dan yang ketiga adalah kompetensi profesional. Seorang guru ketika 3 kompetensi ini ketika dia libatkan di dalam proses pembelajaran, maka akan terciptalah interaksi edukatif. Kompetensi individual, seorang guru pasti sudah memiliki trik, sudah memiliki strategi, sudah memiliki model dan metode pembelajaran yang sifatnya menyenangkan kepada siswa. Kompetensi sosial, pasti guru itu ingin selalu menyenangkan orang lain, ingin selalu menyenangkan orang yang ada di sekelilingnya. Kompetensi profesional, pasti guru itu sudah memiliki wawasan pedagogik. Bagaimana kita mengajar dengan baik, bagaimana kita menyampaikan materi dengan baik, dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada pendapat dari R.D. Kongles mengatakan bahwa di dalam proses interaksi edukatif, tugas guru itu ada 3 tahapan. Jadi saya ulang kembali, di dalam proses interaksi edukatif, menurut pendapat ini, tugas guru itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan sebelum pengajaran atau pembelajaran. Tentunya kita sama-sama memahami, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengajar, pasti ada persiapan, pasti ada perangkat pembelajaran. Bagaimana menciptakan interaksi edukatif di dalam perangkat pembelajaran kita? Bapak dan Ibu sudah melaksanakan. Kita membuat RPP itu, kita membuat perangkat pembelajaran, kita membuat program pembelajaran itu harus berdasarkan pengalaman belajar kita. Harus berdasarkan bekal awal dari siswa kita. Membuat saja KKM, Bapak dan Ibu, itu harus ada intake siswa.
harus kita tahu bahwa siswa yang kita ajar, bekal pengetahuannya hanya sampai di sini. Oleh karena itu, jangan mengukur bekal pengetahuan siswa dengan mengukur kemampuan pengetahuan Bapak dan Ibu. Itu akan salah. Kadang ada guru, tidak ada di SMA 4, dia menginginkan siswa berdasarkan kemampuannya. Dia menginginkan siswa pintar berdasarkan kepintarannya. Dia menginginkan siswa mendapatkan ilmu berdasarkan pengetahuannya. Padahal kita tidak tahu bahwa siswa itu kompleks. Siswa itu punya bakat dan minat berbeda. Sebagaimana tayangan video yang lalu-lalu, bagaimana sekolah hewan itu. Seekor bebek, dia mau lari, padahal kemampuannya hanya berenang. Seperti itulah kondisi di kelas. Kadang ada siswa kemampuannya di seni. Kadang ada siswa kemampuannya di olahraga. Kadang ada siswa kemampuannya di matematika. Dan ini perlu kita tahu. Karena mengetahui seperti ini, maka kita bisa menyiapkan bahan dan media pembelajaran kita. Kita bisa menyiapkan pemilihan metode yang kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap yang kedua dari interaksi edukatif adalah tahap pengajaran atau tahap pembelajaran. Di tahap pembelajaran, Bapak dan Ibu, kita ingin menciptakan interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan siswa, dan interaksi antara siswa dengan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Itu yang kita ingin ciptakan. Selama ini banyak keluhan dari guru, tidak ada di SMA 4, bahwa kadang guru itu mengeluh. Kita sudah berupaya memancing siswa untuk berbicara. Kita sudah berupaya memancing siswa untuk aktif. Tapi tidak ada interaksi. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak memahami bekal awal dari siswa. Ketika kita memahami bekal awal dari siswa, kita bisa membuat sebuah strategi sehingga siswa itu bisa aktif. Sehingga siswa itu bisa kita libatkan. 3 hal ini, Bapak dan Ibu, aspek-aspek yang ini tentunya bisa kita kembangkan di dalam proses pembelajaran. Ketiga hal ini bisa terjadi sebuah interaksi kalau yang pertama pengelolaan dan pengendalian kelas itu ada. Tidak akan bisa terjadi interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan kelompok kalau pengelolaan kelas kita tidak ada. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah memiliki kualifikasi yang baik di dalam pengolahan kelas. Yang kedua, tidak bisa terjadi interaksi seperti ini kalau penyampaian informasi itu ke siswa tidak nyambung. Kadang ada orang, guru menyampaikan informasi itu berputar-putar, sehingga siswa bingung. Apa inti dari informasi yang disampaikan Bapak? Apa inti informasi yang disampaikan oleh Ibu? Kemudian, interaksi ini juga terjadi ketika kita sudah mengubah tadi pola perilaku siswa. Kemudian, interaksi ini juga terjadi kalau kita mampu merangsang motivasi dari siswa.
banyak cara untuk merangsang motivasi siswa, Bapak dan Ibu. Sehingga dia bisa berbicara, sehingga dia tidak bisa lagi duduk diam. Tetapi saya ingatkan Bapak dan Ibu, jangan menekan siswa. Seperti pada video tadi. Baru mau bertanya, dilarang. Terlama sedikit, dihukum. Kemudian, interaksi ini juga bisa terjadi Bapak dan Ibu ketika guru itu mampu mendiagnosa kesulitan siswa. Mungkin tidak terjadi interaksi antara siswa dengan siswa karena ada kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kita tidak mampu mendiagnosa, kita tidak mampu melihat gejala itu Bapak dan Ibu. Mungkin kesulitan siswa disebabkan karena adanya faktor masalah dari keluarga, adanya faktor masalah dari teman-temannya yang lain. Bagaimana dia bisa berbicara di dalam satu kelompok? Kalau dalam satu kelompok itu semuanya baku bombe. Ini yang perlu dideteksi Bapak dan Ibu. Satu kelompok kita bagi, tapi semua yang ada di situ semuanya baku bombe. Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Kemudian, mempertimbangkan perbedaan individu. Itu tadi, perbedaan individu. Yang ketiga, tahapan yang ketiga Bapak dan Ibu adalah tahapan sesudah pembelajaran. Sesudah pembelajaran kita harus analisa interaksi edukatif yang kita lakukan. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Kita memeriksa dan memberi nilai pekerjaan siswa. Kenapa kita harus periksa dan menilai pekerjaan siswa? Di situ akan terjadi refleksi pada diri kita. Ketika semua siswa ada 5 kelas siswa kita ajar, semuanya tidak tuntas. Berarti interaksi yang kita gunakan 0. Dan guru gagal di dalam mengajar. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada 5 kelas yang Bapak dan Ibu ajar dan semuanya tidak tuntas, itu menandakan Bapak dan Ibu gagal di dalam mengajar. Tetapi kalau 5 kelas itu Bapak dan Ibu yang tidak tuntas hanya 1-2 orang saja, berarti Bapak dan Ibu adalah guru yang berhasil. Itulah sebabnya tahap sesudah pembelajaran. Kita harus analisa kembali interaksi itu. Kenapa kita analisa kembali? Supaya perencanaan pembelajaran berikutnya bisa kita lakukan lagi. Oh, kelemahan interaksi yang saya lakukan di perencanaan pertama seperti ini. Maka pada perencanaan kedua yang saya lakukan nanti pasti tidak seperti ini. Karena ada selalu refleksi yang ada pada diri kita. Sejauh mana keberhasilan kita di dalam pembelajaran. Kata kuncinya Bapak dan Ibu, interaksi edukatif dalam pembelajaran proses belajar mengajar akan menentukan keberhasilan kita di dalam mentransfer ilmu dan karakter kepada peserta didik. Saya ulang kembali Bapak dan Ibu, interaksi edukatif dalam proses pembelajaran akan menentukan keberhasilan guru mentransfer ilmu dan karakter kepada peserta didik. Saya kira ini hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.